Cerita ini diawali pada tanggal 7 Mei 2024 ketika saya menghadiri pidato pemilu dan jalan kebudayaan yang disampaikan oleh Prof. Sulistyowati di UI. Di situ saya bertemu dengan Bapak Novel Baswedan, Pak Rocky Gerung, dan tokoh-tokoh civil society lainnya. Ketika saya bertemu dengan Mas Novel Baswedan, beliau menanyakan ke saya. Saya pagi ini habis lihat video yang katanya akan membuat kaget, yang katanya akan membuat tercengang gitu ya kan. Yang katanya disimpan itu filenya di Rusia. Pas saya tonton sampai akhir, saya tuh nunggu momen dimana dia menunjukkan nih kan suaranya Pak Jokowi dengan dia gitu saat berdialog gitu kan, ataupun berdiskusi. Tapi saya dengerin sampai akhir, saya lihat sampai akhir gak ada. Mana yang bikin tercengangnya kata saya ini. Aduh. Ini isinya apa ya? Seperti monolog kalau menurut saya, karena menurut saya gak kuat nih barang gitu ya kalau dicerna sama publik itu. Ya kalau mau kuat kan harusnya ada percakapan chat ataupun bukti percakapan, entah itu suaranya doang gitu kan. Nah itu baru mungkin publik akan tercengang. Kalau ini isinya sampai akhir saya lihat ya kayak monolog gitu ya. Tapi ini nggak tahu videonya ya baru dirilis atau apa. Yang jelas mana yang katanya akan bikin kaget gitu. Nggak kaget saya ini. Saya berani mempertanggungjawabkan statement saya walaupun saya tidak punya bukti. Nah ini adalah kalimat yang dimana ketika kalian ucapkan itu adalah kebohongan, karena kalian sendiri mengatakan di akhirnya itu tidak punya bukti. Berarti ini seperti ucapan ibu-ibu kompleks yang lagi ngomongin ngalor ngidul kayak gitu tuh, ataupun kopi malam jam 1 sampai jam 2 pagi itu. Biasanya kita bebas tuh ngomongin apa aja sampai ke Antartika pun bisa. Nah kayak gitu tuh ya. Sama halnya dengan statement tadi, karena kalau Anda terjerat dalam suatu hukum ya harus ada buktinya. Ya, kalau nggak ada bukti, untuk apa Anda ungkapkan? Apalagi Anda capek-capek bernarasi seolah-olah itu benar. Kalau di ujung kalimatnya disematkan kata tadi, yaitu walaupun saya tidak punya bukti. Anda mau mempertanggungjawabkan apa? Anda aja sudah tidak punya bukti. Logiknya dong dipakai. Yang ditunggu video-video dari Rusia, yang nongol kok video bikinan Pak Hasto Kristianto. Video yang isinya cuma omon-omon, bersilat lidah, memutarbalikkan cerita, memutarbalikkan keadaan dan fakta. Tapi apa Pak Hasto lupa atau jangan-jangan tidak tahu bahwa jejak digital itu bertebaran di mana-mana. Apa yang Pak Hasto sampaikan di video yang sekarang berbeda dengan apa yang Pak Hasto sampaikan di video lama. Bagaimana dulu Pak Hasto mendukung dan merestui Gibran Rakabuming untuk maju ikut kontestasi politik. Saat itu ketika Gibran ingin dipasangkan dengan Puan Maharani juga, semua mendukung. Tapi di video yang sekarang, majunya Gibran Rakabuming sebagai cawapres dan sekarang menjadi wapres, seolah-olah sesuatu yang sangat memuakkan, sesuatu yang salah. Belum lagi soal RUU KPK yang dianggap melemahkan KPK. Pak Hasto bilang seolah-olah Pak Jokowi melemparkan semuanya ke partai. Padahal kalau kita mau nonton video lama, bagaimana Pak Emil Salim menjadi saksi, Pak Jokowi sendirian berhadapan dengan anggota DPR dari partai-partai politik yang setuju dengan RUU yang melemahkan KPK. Yang kita bisa lihat di medsos, video itu keluar semua sekarang. Dan itu bisa dibandingkan dengan pernyataan Pak Hasto sekarang. Semua yang disampaikan Pak Hasto hanyalah sebuah dalih, omon-omon, ya, usaha untuk mendiskreditkan, menyerang dan menjatuhkan. Padahal Bapak tahu posisi Bapak sendiri sekarang tidak menguntungkan.
Dan mungkin Bapak juga akan tahu berapa orang lagi yang akan menyusul, memiliki status dan posisi seperti Bapak. Mengingat masih banyak elit di partai Bapak yang punya dosa besar. Sekarang keluar lagi videonya Setia Novanto mengenai kasus mega korupsi EKTP. Berapa nama yang dia sebut. Dan itu sangat mungkin akan dibongkar kembali. Pak Hasto merasa dizolimi, Pak Hasto merasa diserang. Selama Presiden Jokowi menjabat sebagai presiden, kasus Bapak tidak tersentuh, Pak. Setidak-tidaknya Pak Jokowi masih punya etika, masih punya niat baik untuk tidak memperkarakan Bapak. Ya. Tapi setelah Presiden Jokowi selesai ya sudah. Sekarang sudah ganti presiden. Kok ya masih menyalah-nyalahkan Presiden Jokowi? Kenapa? Karena Pak Jokowi tidak mau mengupayakan supaya Anda tidak dikutak-katik lagi kasusnya. Ya Pak Presiden sudah selesai, Pak Jokowi sudah selesai. Sekarang waktunya Pak Prabowo. Dan nasib Pak Hasto dan teman-teman ada di tangan pemerintah sekarang. Sebenarnya sederhana saja Pak. Kalau nggak salah ya kenapa susah? Ya tenang aja. Tapi kalau salah ya inilah waktunya. Semoga bermanfaat. Rahayu. Para kader PDIP di berbagai daerah lantang menyuarakan dukungan atas penahanan koruptor tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Banyak kader dan simpatisan PDIP akar rumput menganggap Hasto Kristianto sebagai biang keladi atas keterpurukan yang dialami Partai Banten Moncong Putih. Hasto juga dianggap sumber kericuhan di internal dan eksternal PDIP. Mereka juga tidak terima sikap Hasto Kristianto sebagai tersangka korupsi suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku selalu berlindung di balik nama besar Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Saya Sutrisno, kader PDI Perjuangan Ranting Gubuk Grobogan. Kami dari Suara Arus Bawah meminta kepada KPK agar segera memproses hukum dengan tegas terhadap Hasto Kristianto. Selamatkan marwah perjuangan dari koruptor. Seharusnya PDI Perjuangan mengambil sikap tegas atas ditetapkannya sebagai tersangka sekjen kita PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Tolong pihak penegak hukum khususnya KPK itu saudara sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto itu segera jadi putusan hukum. Satu sisi lain sangat meresahkan di internal partai dari pusat maupun daerah, sangat meresahkan lah. Tolong tangkap Harun Masiku dan aktor intelektualnya segera merdeka. Organisasi partai dengan sekjen yang bernama Hasto Kristianto, mohon maaf, itu harus diproses secara hukum. Dan seorang Hasto, mohon maaf, jangan mempolitisasikan atau mempolitisir drama yang selama ini dilakukan di medsos-medsos. Segera melakukan tindakan hukum yang memang seharusnya perlu. Hasto Kristianto merugikan citra partai dan sebabkan perpecahan internal. Oleh karena itu, segera tangkap dan adili Hasto Kristianto karena merupakan kejahatan korupsi yang sangat luar biasa. Tanpa kecuali termasuk memeriksa keluarga Jokowi. Terima kasih. Dengan jiwa dan mereka kita lebih kuat sehingga saya tidak pernah menyesal. Semoga terus berjuang mengapi semangat yang menyala. Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi